Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwanda Hanifisham dari tim SOC. Berbahagia sekali hari ini karena dapat berkesempatan untuk menjadi pemateri pada TikTok minggu ini. Pada kesempatan ini aku mau sharing soal command and control atau bisa disingkat C2 atau juga CC. CC di sini masuk ke dalam materi keamanan cyber ya, bukan nama ruang yang ada di sebelah. Langsung kita mulai aja. Jadi sebelumnya ada yang pernah dengar apa itu istilah cyber kill scene? Cyber kill scene itu adalah salah satu framework untuk melakukan identifikasi dan pencegahan pada aktivitas serangan cyber. Framework ini ngasih gambaran langkah-langkah yang harus dilakuin oleh si aktor penyerang untuk mencapai goals mereka. Pada kerangka kerja ini ada 7 langkah yang harus dilakuin secara bertahap dari mulai reckoning atau memperoleh informasi dari target dari mulai teknologi yang mereka pakai sampai juga email pengguna atau admin dari sistem yang ditargetin. Terus ada tahap 2 itu weaponization di mana si aktor penyerang itu bakal coba ngebuat exploit dari informasi yang dapat dari tahap reconnaissance tadi. Yang ketiga itu ada proses delivery atau pengiriman senjata yang udah dibuat dari tahap sebelumnya. Pengiriman ini melalui yang paling umum itu dari phishing, nargetin penggunanya, sampai nyari celah yang ada di dalam sistem yang ada di sistem target. Yang keempat itu ada proses eksploitasi dari data yang udah dibuat tadi, bakal dicoba untuk jalanin kode ke sistem target. Yang ketiga ada proses instalasi untuk nanam malware di sistem target. Terus yang keenam itu ada command and control untuk menanam jalur komunikasi antara target sama pelaku untuk tindakan yang lebih lanjut. Nah, di tahap terakhir ini, si pelaku itu baru biasanya ngejalanin goals tujuan awal mereka, misalnya pengen ngirim ransomware atau pengen nyuri data atau tindakan yang lainnya. Pada sesi ini kita akan fokus bahas pada bagian command and control ini. Nanti bakal ada contoh atau demo infrastruktur CC secara sederhana juga. Ah, oke, jadi apa sih sebenarnya itu CC? Kalau diambil dari definisi dari Palo Alto Network, CC itu bisa didefinisikan sebagai teknik yang digunakan oleh aktor penyerang untuk berkomunikasi ke perangkat yang sudah mereka compromise melalui jaringan. Kalau dianalogiin secara sederhana, itu kayak dalang sama wayang, di mana orang jahat itu sebagai dalang yang dapat mengendalikan wayang atau perangkat komputer yang sudah mereka dapatkan atau sudah diinfeksi. Orang jahat itu kemudian bisa menggunakan infrastruktur CC ini untuk memberikan perintah ke perangkat-perangkat yang sudah mereka infeksi seperti mencuri informasi, menyebar ke perangkat yang ada di dalam satu jaringan, atau hal-hal lainnya, tujuan akhir mereka tadi. Jadi tipe serangan apa aja yang biasa bisa dilakuin lewat CC ini? Yang pertama itu ada botnet. Botnet itu adalah kumpulan perangkat komputer yang udah keinfeksi dan didaliin sama penyerang. Biasanya botnet ini itu bakal ada banyak banget dan bisa digunain untuk DDoS, karena resource-nya yang bakalan gede kalau buat nyerang satu target yang lain. Selain itu, penyerang juga bisa melakukan enkripsi data pada target dan meminta tebusan agar data dapat diakses kembali. Istilahnya itu ransomware. Yang terakhir itu ada APT.
atau serangan cyber canggih yang biasanya memiliki karakteristik terselubung atau sulit untuk dideteksi dalam waktu yang lama. Biasanya diem-diem banget dan targetnya itu sangat spesifik. Misalnya instansi pemerintahan, organisasi yang nge-supply software, dan lain-lain. Serangan ini biasanya dilakuin oleh pihak yang punya resource sumber daya gede, misal dari organisasi yang disupport negara atau mereka yang kelompoknya udah gede banget. Eh, terus apa aja yang bisa dilakuin hacker kalau udah sampai tahap CC ini? Yang pertama itu ke malware delivery. Jadi kalau perangkatnya udah dikendaliin, pasti si hacker itu bisa nginstal hal-hal lain ke sistem yang udah kena, ke perangkat yang udah kena. Terus ada pencurian data, terus ada shutdown di mana si penyerang itu bisa ngeganggu proses operasional dari organisasi yang ditarget mereka, misal matiin perangkat, ngerestar perangkat, atau bahkan nge-break dari perangkat itu tadi. Terus lateral movement, di mana kalau satu komponen atau satu perangkat udah keinfeksi, nanti hacker itu bisa nyoba pindah-pindah ke perangkat lain yang ada di satu jaringan, nyoba nyari exploit yang ada di sana. Terus ada defense evasion, di mana hacker bisa sembunyi lebih dalam lagi ke dalam sistem biar nggak bisa didetek sama antivirus atau monitoring jaringan. Terus yang ketiga, kalau perang yang infeksi banyak itu bisa dilakuin untuk DDoS tadi. Terus menurut di Penniman Institute, laporan kerugian dari data breach dapat mencapai hingga 5 juta USD di tahun 2023, yang itu digunain untuk ngebayar ransomware, kerugian operasional, insiden respon, sampai denda yang kena ke mereka karena sistemnya jebol. Oke, masuk ke tahap demo. Wait, search. Ntar ya, aku jalanin targetnya dulu. Di sini kita simulasiin kalau targetnya itu ibarat sistem Windows 10, sistem yang umum dipakai sama banyak orang dan di banyak instansi sepertinya. Di sini untuk infrastruktur CC-nya itu ada di deploy di server VPS yang cuman bisa diakses di internal network sini harusnya. Detiknya lama, semoga nggak kena Windows Update ya. Oke, udah masuk. Oh, sekarang kita balik lagi ke perspektif kayak si attacker. Ibaratnya si attacker itu udah nyampe ke tahap delivery, terus udah bisa masuk.
mengeksploit sistem korban, terus pengen nanam malware sama CC ini ke sistem korban. Nah, salah satu framework yang bisa dipakai dan open source itu namanya ada Sliver C2. Ini biasanya ini tujuannya itu dikembangin sebenarnya buat red team biar bisa ngesimulasiin gimana orang aktor-aktor penyerang ini bekerja. Pertama, kita masuk dulu ke servernya, terus kita masuk ke working directory si CC itu tadi. Terus bisa kita mulai. eh, nah, ini tampilannya kalau udah cloud. Nah, di sini si framework Sliver ini itu bisa nge-generate implant atau executable itu buat multi-platform dari mulai Windows, Linux, sampai juga macOS. Istilah yang dipakai di sini yang bakal kirim itu namanya implant. Implant ini itu bisa dibuat pakai dua mode. Yang pertama ada season sama beacon. Bedanya dari dua mode itu kalau di beacon ini koneksinya tuh lebih lambat kayak web request biasa, tapi bakal lebih susah didetek karena kalau di monitoring bakal kelihatan kayak ngakses web biasa, kayak ngakses URL file PHP atau file resource yang lain. Kalau mode season itu bakalan lebih interaktif tapi juga bakal nge-trigger monitoring network karena bakal ngebuat koneksi jaringan yang panjang dan bolak-balik itu ke infrastruktur server ini. Di sini aku udah ngebuat dua implant. Yang pertama itu untuk sistem Windows yang bakal kita pakai di demo kali ini. Terus yang kedua itu untuk macOS. Tapi karena aku nggak bisa ngejalanin VM macOS, jadi kita bakal pakai yang atas aja. Buat kalau kita udah eh kalau kita udah ngebuat si implant ini, selanjutnya kita bisa kirim ke target lewat mana aja. Kalau di kasus ini itu aku hosting di Nginx. Aku hosting pakai Nginx. Jadi kita bisa akses lewat browser biasa. Kita balik ke perspektif target. Istilahnya aku pengen install software software bajakan dari internet, misal Photoshop dan lain-lain. Tapi dari sumber yang nggak jelas. Nah, kita download implant yang udah kita yang ini. Nah, biasanya software sketchy kayak gini atau yang ditanamin sama sama backdoor atau CC itu biasanya kedetek sama antivirus. Nah, kayak gini. Jadi kalau misal kalian download sesuatu, file-file apa aja itu formatnya dari internet dan Windows Defender-nya ngasih alert, itu tolong ditaat, jangan jangan dilanjutin ya. Karena bisa jadi di dalamnya itu bukan cuma software yang kalian pengen, tapi juga udah disusupin sama orang jahat. Ini file yang udah aku download kemarin biar nggak ke flagging sama kena lagi sama Windows Defender seperti ini. Nah, kalau misal si target coba ngejalanin kayak installer gitu, kita bakal ngelihat hilang. Sorry, sorry, sorry.
Kita matiin real time protectionnya dulu biar itu bisa lanjut. Download ulang. Bentar, Windows Defender-nya di ngamuk. Oh, udah aku download dua. Kalau misal kita jalanin executable ini di manapun OS-nya, itu otomatis si penyerang bakal punya akses. Nah ini, si target ini berhasil ngehubungin server CC kita. Nah terus apa aja yang bisa dilakuin sama si attacker, kayak yang udah dijelasin tadi, si attacker itu bisa misal ngupload file. Info dulu. Lihat info target yang berhasil kita dapat. Di sini nama desktopnya, terus OS-nya, dan lain-lain. Terus kita bisa, nah dari, nah dari sisi ini si attacker itu bisa ngupload ngupload file ke sistem target dan download file-file yang ada di Zentar, terus bisa ngejalanin command natifnya si target. Misal kalau Windows itu pakai CMD sama PowerShell, dari sini kita bisa kirim perintah-perintah lebih lanjut lagi. Oke, sekian buat demonya. Kita balik lagi ke presentasi. Yang terakhir itu gimana cara untuk ngedeteksi apakah sistem kalian itu udah ke compromise atau belum? Yang secara umum itu yang pertama ada lihat apakah ada traffic yang aneh di jaringan kita, apakah tiba-tiba upload trafficnya itu sering naik atau downloadnya sering naik, padahal kita nggak pakai buat ngapa-ngapain. Terus yang kedua itu apakah sistem ngehit IP address atau domain yang udah kekonfirmasi sebagai infrastruktur CC. Terus yang ketiga itu apakah ada software atau start aplikasi atau service yang tiba-tiba jalan atau muncul di OS kita atau sistem kita. Terus yang keempat, apakah ada data transfer yang aneh atau port atau protokol yang dipakai sama sistem kita yang sebenarnya kita nggak tahu itu dipakai buat apa. Sekian, apabila ada kurang ataupun salah dalam materi atau penyampaian, mohon kritik dan sarannya. Terima kasih.